Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Muhammad Ildan Putra Pratama, NIM 1965-158. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS sistem terdistribusi yang diampu oleh Bapak Johan Erika. Langsung saja, saya akan membacakan ibarat saya ya, demi Allah, bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Langsung ke nomor satu, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi sendiri adalah kumpulan komputer yang terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama, seolah-olah menjadi satu sistem tunggal. Nah, di sini ada contohnya yaitu Traveloka, Tokopedia, Gojek, dan Grab. Yang dimaksud di sini kumpulan komputer yang saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama karena masing-masing seperti misalnya di Traveloka itu ada pemesanan tiket, baik tiket kereta, kemudian tiket pesawat, tiket kapal, itu memiliki sistem sendiri-sendiri. Mereka pastinya bekerja dalam komputer sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan menjadi satu, terhubung menjadi satu, jadi terhubung secara jaringan ya. Kemudian bekerja sama bagaimana tiket ini bisa dipesan menggunakan satu aplikasi saja yaitu Traveloka. Jadi seperti itu. Kemudian nomor dua, dan jelaskan karakteristik sistem distribusi. Yang pertama, resource access and sharing atau heterogen. Yang dimaksud di sini adalah bisa diakses dari perangkat apapun. Misalnya hardware-nya ada yang dari Intel, ada yang dari AMD, ada yang dari Apple, kemudian dari Windows-nya atau dari OS-nya atau software-nya, baik menggunakan Windows ataupun Linux bisa bisa digunakan. Kemudian openness atau keterbukaan. eh, Menggunakan standar yang umum ya. Jadi protokolnya protokol yang umum yang digunakan biasanya HTTP atau API. Kemudian konkurensi atau banyak proses. Nah, di dalam sistem distribusi ini eh, berjalan banyak proses yang bersamaan. Itu harus bisa. Jadi ketika nanti ada proses A pesan tiket, kemudian B pesan tiket secara bersamaan, itu harus bisa berjalan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada apa ya tabrakan istilahnya, ya. Tabrakan atau crash antara pengguna satu dengan pengguna lain bisa berjalan bersamaan. Jadi prosesnya ada banyak. Kemudian scalability atau scalabilitas, kemampuan ini digunakan untuk diperluas ya atau menambah sumber dayanya, baik nanti nambah komputer, nambah server, ataupun nambah storage itu bisa dan eh, tidak mengurangi kinerjanya secara signifikan. Biasanya ada kayak maintenance, yaitu cuma sebentar seperti itu. Kemudian kalau toleransi atau toleransi kesalahan. Di sini sistem akan tetap berjalan meskipun ada kesalahan. Jadi kesalahan yang tidak kritis itu bisa berjalan. Kemudian transparansi atau transparan, pengguna tidak perlu tahu ya detailnya program ini berjalan seperti apa, tapi eh, program bisa dijalankan. Misalnya kita nggak tahu sekarang ada berapa server yang digunakan oleh Tokopedia misal dan lain-lain. Kita tidak tahu, tapi program itu masih bisa berjalan. Jadi itu ada tiga sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama dari sistem terdistribusi. Di sini ada tiga. Yang pertama ada master slave. Master slave ini ada dua peran, yaitu peran klien dan peran server. Klien meminta layanan kepada server, sedangkan server menyediakan layanannya. Kemudian ada juga yang namanya peer-to-peer atau P2P. Nah, ini masing-masing node atau masing-masing kita lihat seperti masing-masing komputer saja ya, atau masing-masing device itu
berfungsinya sebagai klien sekaligus server. Kemudian ada tree tier. Nah, tree tier ini ada memisahkan lapisan tampilan, logika aplikasi, dan basis data untuk efisiensi dan keamanan. Jadi ada lapisan tampilan sendiri, ada lapisan logika aplikasi sendiri, dan lapisan basis data itu sendiri. Kemudian nomor 4, jelaskan pengertian dari soket dan bertanya-tanya. Nah, di sini soket adalah interface yang ada pada jaringan dengan fungsi sebagai titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Contohnya dengan chat, transfer file, transaksi penting di ATM ya. Kemudian nomor 5, jelaskan pengertian dari port dan berikan contohnya. Port adalah saluran logis yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu dalam suatu perangkat jaringan. Nah, yang biasanya kita ketahui adalah eh, port seperti HTTP. HTTP itu mempunyai port 80, HTTPS 443, kemudian ada FTP, ada SSH, FTP 21, SSH 22, sedangkan telnet gitu. Nah, kemudian juga ada register port. Ini biasanya digunakan di beberapa aplikasi tertentu ya. Jumlahnya mulai dari 1024 sampai 49.151. Nomor 6, jelaskan pengertian dari Service Oriented Architecture atau SOA. Nah, SOA sendiri adalah model arsitektur dan mengorganisasi aplikasi sebagai kumpulan layanan independen yang dapat digunakan ulang dan saling berkomunikasi menggunakan protokol standar seperti HTTP atau SOAP. Nah, kemudian nomor 7, sebut dan jelaskan service di SOA. Nah, di SOA sendiri ada 3 service, yaitu business service, menyediakan fungsi utama sesuai kebutuhan bisnis, misal pemesanan tiket dan lain-lain. Kemudian ada infrastruktur service. Ya, di sini ada untuk mendukung operasi teknis seperti autentikasi dan login. Kemudian ada application service. Nah, ini menjembatani antara layanan aplikasi dan layanan bisnis agar terintegrasi. Kemudian selanjutnya jelaskan pengertian dari RPC dan SOAP. Nah, RPC atau Remote Procedure Call di sini adalah metode pemanggilan fungsi di komputer lain seperti memanggil fungsi lokal. Ya, fungsinya untuk mempermudah komunikasi antar sistem. Kemudian ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, ini menggunakan protokol berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi melalui HTTP dengan format yang baku dan aman. Dan nomor 9, jelaskan pengertian dari WSDL dan REST. Nah, WSDL sendiri adalah Web Service Description Language, dokumen berbasis XML yang menjelaskan cara kerja, lokasi, dan fungsi layanan web berbasis SOAP. Kemudian ada REST atau REST Representational State Transfer. Ini merupakan gaya arsitektur layanan web yang menggunakan metode HTTP, menggunakan get, post, put, delete, dan format ringan seperti JSON untuk pertukaran data. Dan yang terakhir nomor 10, jelaskan tentang XML, JSON, dan RSS. Nah, ya, kita mulai dari XML atau Extensible Markup Language, format berbasis tag yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim data antar sistem. Kemudian ada JSON, yaitu JavaScript Object Notation, format data ringan berbasis GPU yang mudah dibaca manusia dan cepat diproses mesin. Dan terakhir ada RSS atau Really Simple Syndication, format XML untuk menyalurkan update konten dari sistem situs web seperti berita dan blog secara otomatis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.